Oke, kita nyebrang guys. Aerospatiale Laut T3. Ini dia pesawat yang diparkir di tengah jalan guys ya. Oke, hari ini kita tidak akan merekam pesawat ya. Hari ini kita akan jalan-jalan, tapi masih ada hubungannya dengan pesawat ya. Hari ini saya berada di Jalan Bandara Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan hari ini saya melihat-lihat sebuah monumen pesawat ya. Dan di sini sepertinya saya sedang beruntung ya. Di hari ini ada sekelompok pelajar ya dengan bus-bus yang banyak ini di sana sampai belakang sana. Sepertinya sedang ada field trip atau jalan-jalan gitu ya. Dan di sini adalah kawasan militer ya. Suasananya hari ini lumayan sejuk ya. Di sini banyak pohonan dan banyak juga kendaraan lalu lalang ya. Di sana Terminal 2 ya, Terminal 2 internasional. Jadi di sini area Bandara Juanda. Sana itu Bandara Juanda, ini tidak terlalu jauh. Jadi kalau ada pesawat mau take off kita bisa lihat di sini. Hari ini kebetulan arah angin dari arah barat ya. Jadi pesawatnya take off-nya ke sana. Melawan angin ya. Dan di sana kita bisa melihat ada 3 buah monumen pesawat ya. Di sana ada helikopter, di sana ada pesawat, di sana ada pesawat. Dan hari ini saya akan mereview monumen-monumen yang ada di Jalan Bandara Juanda. Ini kawasan militer Puspenerbal ya, Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Itu ya tulisannya di sana. Nah, di sini adalah kawasan militer dan oke, mari kita mulai dari sana ya. Oke, sekarang saya berjalan menuju monumen pertama yang hari ini akan kita kunjungi ya. Ini seperti monumen biasa lah buat jalan-jalan, buat di jalan gitu, buat pemandangan gitu ya, bukan buat wisata yang gimana-gimana gitu ya. Oke, kita harus nyebrang dulu ya di sini ya. Lumayan rame ya. Oke, kita nyebrang guys. Nah, oke, ini dia monumen Puspenerbal yang pertama, yaitu apa ini, pesawat. Saya ingin lihat monumen Nomad Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda. Untuk tipe pesawatnya tidak dituliskan ya. Nomad adalah pesawat patroli. Oh, ini nama pesawatnya guys. Nomad adalah pesawat patroli maritim yang bergabung dengan penerbangan TNI AL pada tahun 1997. Oke, pesawat bermesin Allison buatan Australia ini memiliki panjang 14,38 meter, lebarnya 16,52 meter, tingginya 5 meter, 53, dan kecepatannya max-nya ya 165 knot, jarak jelajah 750 nm. Namanya Nomad ya. Nomad apa Nomad bacanya. Dan di sini juga tersedia bangku ya. Ada bangku untuk duduk-duduk juga. Kemarin saya sempat lewat sini juga dan ini baru dibangun ya, baru dibuat sepertinya untuk duduk-duduk. Dan wow, masih baru ya. Coba saya duduk guys. Oke. Cukup nyaman juga ya. Buat foto-foto gitu kan, foto-foto. Ya, cukup nyaman untuk bersantai ya. Tapi saya sarankan untuk kesini mungkin sore hari ya, karena lebih adem suasana. Ini kebetulan sedang mendung jadi lebih adem aja suasananya. Dan juga ada pohon-pohon cantik di sini. Pohon apa nih saya juga nggak tahu ya. Kali sangat asri ya, sangat asri di sini. Oh, ada pilotnya guys. Bukan pilot, itu cuman patung ya kayaknya, itu ada sih. Ini bagian depannya di sini. Nomor registrasinya P839 TNI Angkatan Laut. Nah, di moncong pesawatnya ya, lebih tepatnya di dekat kursi pilot ya, itu ada tulisan Skuadron Udara 800 ya, 800 ya. Mata saya rabun jauh ya guys. Nanti saya pas diedit bisa dilihat sendiri ya. Dan juga di situ ada tulisan Danger Propeller ya. Jadi bagi para penumpang yang mau turun dari pesawatnya diharapkan hati-hati ya. Itu dekat baling-baling, jadi udah ada peringatan. Di sayapnya bertuliskan TNI AL. Di ekornya di bagian belakang fuselage-nya juga ada tulisan TNI Angkatan Laut dengan lambang khas Angkatan Laut. Dan juga ada bendera merah putih di sana. Oke, saya ingin coba mengitari monumen ini ya. Saya penasaran nih ada apa.
Sini ada penyangganya seperti ya modelnya seperti miniatur pesawat gitu ya. Bedanya ini lebih gede gitu kan, lebih wow. Kalau dari belakang kelihatan lebih gede gitu ya. Ya jelas gede juga pesawatnya. Ekornya ya, radarnya dan juga elevator kalau nggak salah. Ya, untuk ngangkat pesawat ya kalau udah. Dan di situ ada sebuah seperti pegangan gitu ya. Mungkin buat orang lompat gitu ya, enggak ya. Parasut mungkin nggak tahu juga. Seperti inilah penampakan dari belakang pesawat Nomad tadi ya katanya. Seperti yang dijelaskan di monumen tadi ya. Sudah agak sedikit berkarat ya. Itu ada lelehan, bekas lelehan karatan, ada rodanya. Dan di sini juga seperti yang saya lihat di sini seperti ada sebuah candi atau ya sebuah bangunan yang menandakan ya ciri khas pokoknya ada bangunan seperti candi gitu ya, bangunan yang unik dengan relik-reliknya ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Mungkin kita bisa lanjut ke monumen selanjutnya. Di sana ada ya, helikopter ya. Kita nggak tahu itu tipenya apa atau modelnya seperti apa. Kita akan ke sana ya. Saya mau nyebrang dulu ya. Sini ada tulisan selamat datang peserta rekonsiliasi internal tingkat satker, penyelesaian to-do list neraca percobaan akrual dan tidak antara. Mungkin ada sebuah event di pusat penerbangan angkatan laut. Oke, saatnya saya menyeberang ya. Oke. Surabaya 12 sampai 15 Januari 2006. Setiap orang yang mau lewat sini, baik motor maupun mobil, kalau mobil harus buka kaca dan kalau motor harus turun dari kendaraannya. Di sana ada petugas yang berjaga dan di sini juga wajib militer, kawasan wajib militer, jadi nggak boleh kawasan wajib helm maksud saya. Semua orang wajib menggunakan helm di sini. Ini adalah pangkalan militer di sini. Di sini ada helikopter dan saya lihat-lihat tidak ada monumennya di sini. Tidak ada monumen untuk tulisan untuk kita baca ya. Di sini bertuliskan Dharma Jalakaca Putra. Yang di atasnya ada sebuah helikopter ya. Saya mau masuk cuman saya nggak berani ya. Ini kawasan militer yang cukup ketat dan ada petugas yang berjaga juga. Kita hormati petugas yang berjaga ya. Jadi saya akan memantau helikopter ini dari kejauhan seperti ini saja ya. Dan setelah saya cari tahu ya di Google ya, Dharma Jalakaca Putra ini berarti nama atau sebutan yang berkaitan dengan unsur keprajuritan atau kedisiplinan militer ya. Dharma itu artinya kewajiban, Jalakaca berarti tokoh pewayangan, Putra artinya anak laki-laki. Jadi secara keseluruhan itu Dharma Jalakaca Putra ini berarti sebuah anak ksatria yang berbakti dan berbuat baik. Jadi ini adalah sebuah slogan untuk ketangguhan TNI Angkatan Laut Puspenerbal ini. Di sini punya view yang sangat indah di sini ya. Banyak rumput dan tanaman juga, dan jalan ke sana juga warnanya merah di tengah, terus ada di sisi kedua sisinya warna putih. Tipe helikopternya, karena di sini nggak ada monumen sebuah tulisan atau apa gitu, saya foto terus saya cari di Google ya. Dan setelah saya cari di Google, nama tipe helikopternya ini adalah Aerospatiale Alaute 3 ya. Kok bahasa saya jadi ikut-ikutan logat Latin ya. Helikopter ini merupakan monumen yang berada di Pangkalan Udara TNI AL Lanudal Juanda Surabaya. Canggih juga ya. Tahu ya. Nah, asal negaranya Prancis. Ada satu monumen terakhir ya. Monumen terakhir tersebut ada di tengah jalan ya. Lingkaran lebih tepatnya. Di sana sepi ya. Oke guys, kita nyebrang dulu ya. Itu dia guys ya. Monumen pesawat yang berada di tengah jalan ya. Ya nggak bisa dibilang di tengah jalan juga sih ya. Emang didesain seperti itu ya, di tengah jalan, di tengah bundaran ya. Oke, saya sudah masuk ke areanya. Di sini ada tempat sampah dan pohon-pohon palem sangat indah sih. Pohon palem apa pinang ini ya? Saya nggak tahu. Ini ada pagar besi. Area ini dikelilingi oleh sebuah parit ya, sebuah selokan air yang sangat besar di sini. Mungkin untuk drainase ya, untuk sistem perairan kalau misalnya di sini, biar airnya turun dari tengah monumen sini ke area parit ini. Di sini adem juga. Di sini ada jalanan paving ya, yang sudah ditumbuhi rumput ya. Seperti di sini ada pagarnya rantainya sudah putus, sudah lepas semua. Saya mau ke sana cuman nggak berani nginjak rumputnya. Di sini ada tempat duduk untuk bersantai. Oh ya, untuk sekedar informasi ya, di sini tempat ini juga biasa dijadikan trek jogging.
buat lari sore atau terserah ya, mau lari sore kayak mau lari siang, pagi, terserah Anda ya. Karena kesehatan yang menentukan Anda sendiri. Wah. Dan sepertinya tadi saya habis dari monumen helikopter tadi, saya sepertinya masuk lewat belakang ya. Depannya di sana ternyata. Itu di sana dari area bus-bus yang tadi anak-anak field trip tadi ya. Di rumah pintar itu jalan masuk depannya di sana, dan di sana itu lewat belakang ternyata, maksudnya lewat belakang. Dan di sini saya sedang jalan-jalan menikmati ya. Saya cukup enjoy di sini soalnya areanya adem, banyak angin juga. Iya, dan ini dia pesawat yang diparkir di tengah jalan guys ya. Tepatnya bukan diparkir di tengah jalan ya, emang udah desainnya seperti ini, jalannya memutar melingkar seperti ini ya. Jadi ini sebuah bundaran, kalau dilihat di map ini namanya Bundaran Bandara Juanda. Ini adalah jalan tengahnya. Nah, ini ya jalan bagian tengahnya ya. Di sini ada tempat duduk juga. Tempat duduknya terbuat dari beton keramik ya. Di atasnya ditaruh keramik. Kita bisa buat duduk-duduk sini ya. Cukup enjoy juga dari sini kalau sore ya. Banyak rumput-rumput yang ditumbuhi. Lihat di sela-selanya itu ada rumput-rumput. Oke, itu monumennya ya guys ya. Pesawatnya cukup besar ya, cukup besar, berwarna hijau ya. Kita lihat ya. Dan di sini saya melihat ada sedikit kerusakan ya, bukan sedikit ya, agak gede. Udah mulai patah ya, mungkin karena termakan usia dan tidak terbaca ya apa ini. Tapi saya sudah ada melihat sedikit monumen Ganet ya, namanya Ganet. Diresmikan Komandan Lanudal Juanda tanggal 17 Januari 1980. Oke, udah lumayan lama juga ya. Namanya monumen Ganet. Apakah nama pesawatnya juga Ganet? Saya juga nggak tahu guys ya. Ini dia pesawatnya lumayan gede juga ya, berwarna hijau, dan ini setahu saya bisa diduduki oleh 2 pilot dan punya 2 propeller di sini di satu mesin yang sama. Coba saya bisa dipegang ya. Oh, nggak bisa diputar guys. Ternyata replikanya lumayan realistis guys. Sepertinya ini pesawat asli yang ditaruh ya. Ujungnya warna merah. Itulah ini dia guys ya. Ini roda pesawat guys. Roda pesawat tuh kayak gini ya. Banyak dilapisi serat-serat ya. Banyak serat-serat di dalam ban pesawat ini. Warna catnya hijau Tosca. Ini dia bentang sayapnya. Wow. Di sini ada persenjataan guys. Ada persenjataan, ada peluru-peluru, ada bom. Ini sepertinya bom ya. Ya, replika ya, nggak mungkin asli ya. Ini rudal, peluru kendali, misilsnya. Dan saya ingin cek ke bawah pesawat ini. Wow. Wow. Ini mungkin apakah nggak tahu ya, di kamera kelihatan apa enggak ya. Saya coba senterin pakai HP ya. Ini dia. Sama aja kayak nggak kelihatan. Ini di sini banyak sekali kelistrikan di bawah sini. Kelistrikan dan juga tentu saja mungkin pipa-pipa hidrolik untuk menggerakkan aileron pesawat dan juga spoiler, flaps dan lain-lain. Apa saja di bawah sini? Oke, itu saja ya. Ini rodanya, roda bagian kiri dan kanan. Wow. Sisi kiri dan kanan sayap pesawat ini juga sama ya. Ada rudal, missiles, dan bom. Oke, di sini ada tulisan angka laut. Hah? Angka laut, mungkin angkatan laut ya, AS-100. Ada bendera merah putih seperti biasa pesawat Indonesia selalu ada, dan ini pastinya ya untuk pembuangan hasil pembakaran ya. Exhaust, knalpot lah. Ini mesinnya kan di depan ya, jadi pas muter, ini untuk mendorongnya ya, lihat sini, keluarnya lihat sini. Selain dua kursi pilot di depan itu ya, ternyata ada satu lagi ya di belakang sini, mungkin buat penumpang atau buat tawanan perang. Ada satu lagi ternyata, saya nggak tahu ini fungsinya untuk diduduki manusia atau apa, saya nggak tahu. Cuman saya notice satu ini, dan ini apakah masih bisa gerak ya? Enggak ya, udah dikunci semua, udah di lock ya.
flapsnya, aileronnya, spoilernya di atas. Saya ingin jalan-jalan ke belakang lebih dekat. Tadi kita lewat belakang cuman terlalu jauh. Sekarang kita ke belakang tapi lebih dekat ya. Ini radarnya dan elevatornya. Dan ini apa ini guys? Untuk seperti pengait ya, seperti pengait untuk mengaitkan sesuatu ya, saya nggak tahu. Oh iya bener, angkatan laut ini untuk ini guys, yang di kapal induk guys, tahu nggak? Ya, jadi pas mau mendarat kapal induk, ke jet tempur mau mendarat di kapal induk ada pengaitnya nih untuk talinya buat biar nggak kebablasan gitu ya. Ya mungkin untuk itu ya guys ya, mendarat di kapal induk mungkin ya, saya nggak tahu juga. Sepertinya fungsinya untuk itu hal ini. Masa buat ngederek truk nggak mungkin. Masa mau ngederek pesawat lain di pas udara nggak mungkin. Ini dia penampakan belakang dari pesawat Monumen Gannet. Oh, di sini ada lampu. Oh, ini kalau malam pasti nyala nih, ngenyorotnya ke sini. Wah, keren juga ya. Di atas dan di atasnya semacam ada tali ya. Tali pengait atau apa itu. Ya, ada fungsi khusus di setiap pesawat itu pasti ada fungsi khususnya. Saya belum pelajari secara keseluruhan. Nah, setelah saya cari tahu di Google ya, ternyata benar ya, nama pesawat ini adalah Gannet. Cuman ini adalah nama singkatan ya, nama pendeknya. Nama lengkapnya adalah Fairey Gannet. Sebuah pesawat anti kolusi kapal selam. Wow. Jadi ini bisa dibilang pesawat ini adalah pemburu kapal selam ya. Pantes ya tadi saya lihat ada ini dia, ada sebuah bom ya. Sepertinya itu adalah bom yang dijatuhkan untuk kapal selam ya. Pesawat ini merupakan salah satu koleksi monumen di Museum Pusat TNI AL Jalas Veva Jaya Mahe. Dan pesawat ini punya ciri khas mesin ganda coaxial. Ya benar, ini lihat. Mesin ganda turboprop ya. Dan menggerakkan dua bilah baling-baling berputar secara berlawanan ya. Oke ya. Di depan ini bergeraknya berlawanan arah ya. Untuk beroperasi dari kapal induk. Oke, bener guys, bener. Dugaan saya bener. Beroperasi dari kapal induk. Batang besinya buat nyangkut di tali yang ada di kapal induk buat menghentikan laju pesawat ketika mendarat di kapal induk. Benar. Dan sayapnya memiliki sayap lipat ganda yang unik berbentuk W. Ya, benar. Sayapnya seperti berbentuk W ya. Coba saya lihat dari jauh ya, benar. Seperti berbentuk W ya, sayap lipat seperti ya, sepertinya bisa dilipat ya sayapnya ya. Oke, mungkin seperti itu ya desainnya. Pesawat ini buatan Inggris. Wow, buatan Inggris pesawatnya. Di moncong pesawat, tepatnya di bawah jendela pilot ya, ada sebuah logo ya. Ini seperti familiar ya, seperti logo atau pangkat seperti di bagian dadanya orang-orang militer. Kalau yang orang punya jabatan tinggi itu terus yang pangkatnya itu diperkecil ya, karena saking banyaknya jadi dibikin kotak-kotak kecil. Kemudian ada logo angkatan laut seperti biasa ya. Di bagian badan sebelah kanan ya ada semacam pengait ya. Nggak tahu ya buat apa, mungkin seperti yang saya bilang tadi, untuk mengaitkan dirinya pada kapal induk kalau lagi mendarat. Kalau yang di belakang buat mendarat ya bisa ya. Kalau ini untuk apa ya, nggak tahu ya. Dan juga ada semacam ventilasi kecil ya. Ventilasi atau apa ini, buat mesin kali ya, buat nggak terlalu panas mesinnya atau apa, saya nggak tahu ya. Kalau bagian sini nggak ada ya, cuman satu doang yang ini. Yang lainnya hanya cuman sebelah kanannya saja. Bagian kirinya juga ada pengait sama juga. Nah, enaknya monumen ini guys, kalau lagi panas-panas gini, badannya yang gede ini guys bisa kita gunakan sebagai alat untuk meneduhkan diri kita. Nah, ini sangat adem ya, adem. Di bawah sini adem guys. Ya mungkin karena efek ada angin-angin sejuk ya. Hari ini lumayan sejuk anginnya. Mendung gimana gitu ya. Cukup lumayan untuk mengurangi rasa panas kita ya. Kalau lagi main-main ke sini foto-foto panas gitu, bisa sambil baring-baring juga di sini ya. Oh tuh kan. Wow. Bisa sambil berbaring juga, enak di sini. Adem kok. Di bawah badan pesawat yang perkasa ini, Gannet. Adem, enak. Buat tiduran juga bisa nih. Tidur aja di sini. Ya, oke guys. Itulah tadi jalan-jalan kita pada hari ini ya. Monumen-monumen tadi udah kita telusuri semua monumen-monumennya, dari Nomad, helikopter. Aduh, saya lupa tadi namanya itu. Dan juga yang terakhir ini Gannet. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Oh ya, bentar guys, lupa. Tadi kita lupa kesini guys. Apa ini tulisannya? Padahal ini depannya ya, kok saya lupa kesini ya. Tulisannya apa ini? Semoga jogging track Ganet ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jaga dan rawat bersama. Sidoarjo 10 September 2018. Komandan Lanudal Juanda Bayu Alisyah Bana, Kolonel Laut. Ya, gitu saja. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam aviasi.